الفاتحة بنية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة لمؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين لهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن وافق في هذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab fikih, ya, yang seharusnya memang malam Senin yang lalu kita baca fikih, namun kita Senin yang lalu libur, makanya malam ini kita akan baca kitab fikih Kifatul Akhyar, ya, melanjutkan kajian kita atau pembahasan kita masih dalam bahasan tentang mengusap khuffain, ya, yaitu pada halaman 49, ya. Kalau yang kitabnya kecil sama saya itu ada di baris ke-10, baris ke-5 dari bawah. Ya, halaman 49 baris ke-5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna al-musafira innama yamsahu salasati ayyamin idza kana safaruhu tawilan. Ada? Fa in qasura masaha yawman wa laylatan wa yushtaratu aidan alla yakuna safaruhu ma'siyatan. Fa in kana ma'siyatan kaman safara li akhdhil maqsi aw ba'athahu zaliman li akhdhil risha wal baratil was salirah wa nahwi dhalika aw kana alayhi haqqun li adamiyyin yajibu alayhi ada'uhu ilayhi fala yatarakhasu salasati ayyam. Wa in kana safaruhu wajiban ka safaril hajji wa ghairihi hal yatarakhasu yawman wa laylah? Qila la yatarakhasu albattah li'anna al-masha rukhsatun fala yata'allaq bil ma'asi wal rajih annahu yatarakhasu yawman wa laylah. Wal khilaf jara fil 'asi fil iqamati qal muqimi bi baladin yatrahu 'ala an-nasi as-sila' wa atba'ihi wa qal abdil abiki wa nahwihima wallahu a'lam.
Pada pembahasan yang berikutnya mengenai ya ketentuan orang yang ya mengusap khufain ini, ya berapa lamanya ketentuannya. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Taqiyuddin ya dalam kitab Fikih Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan wa'lam, dan ketahuilah, annal musafir, sesungguhnya orang yang melakukan perjalanan atau orang yang sedang bepergian, ya innama yamsahu salasati ayyamin, ya itu masa berlakunya dia boleh mengusap khufain selama berapa? 3 hari, ya itu salasati ayyam, selama 3 hari, ya. Tapi di sini ya pengarang kitab lebih mempertegas lagi, idza kana safaruhu tawilan, ya seandainya perjalanan yang mereka tempuh itu memang jaraknya ya jauh, ya. Jadi kalau orang bepergian jaraknya dekat-dekat, ini nggak sama, ya, dengan orang yang bepergian jaraknya jauh, ya. Contohnya mana? Contohnya lah kalau kita bepergian musafir ke daerah puncak contohnya, ya, itu kan kira-kira masih bisa pulang hari apa enggak? Masih bisa pulang hari, ya. Tapi kalau kita udah bepergian kayak ke Surabaya, ya, ke Madura, ke Aceh itu, ya, itu kalau 1 hari kira-kira cukup enggak? Cukup. Kecuali kalau kita menggunakan alat transportasi yang paling canggih, yaitu pesawat, beda lagi, ya. Tapi di sini para ulama fikih itu melihatnya atau memandangnya, ya, bukan masalah tempuh cepat atau lambatnya, bukan, tapi ketentuan jarak atau jauh, dekat atau jauhnya, ya. Tuh. Lah sekiranya kalau memang safar atau perjalanan yang ditempuh itu jaraknya sangat jauh, ya kalau kita kira mungkin sekitar 1000 kilo lah, ya, tuh baru kita diperbolehkan untuk mengusap khufain selama berapa hari? Salasati ayyamin, 3 hari itu, ya. Jadi jangan disamain mentang-mentang jalan ke Ragunan, ya, atau ke Bogor, ya, mengusap khufain 3 kali, nggak boleh, ya, karena perjalanan itu jarak tempuhnya sangat dekat, tidak jauh, ya. Baik. Fa in qasura masaha yauman wa lailah. Nah, ya, seandainya perjalanan jarak tempuh yang dilakukan itu dekat, ya, tidak jauh, ya, maka ya batasan seseorang boleh mashul khufain itu hanya berapa hari? Yauman wa lailah, 1 hari 1 malam. Ya, jadi nggak sama orang perjalanan jauh namanya orang perjalanan dekat, ya. Lah biasanya Pak, masyaqqah ataupun kesulitan yang ditemukan oleh orang yang lagi bepergian, kira-kira banyakkan mana yang jalan jauh atau jalan dekat? Masyaqqahnya itu, kesusahannya jalan jauh lah, ya. Karena orang perjalanan jauh jelas modal harus lebih banyak, waktunya harus lebih banyak, ya. Nanti hambatan-hambatan yang bakal ditempuh oleh orang yang lagi musafir jarak jauh pasti lebih banyak. Tuh, ya, bisa jadikan coba orang, ya, biasanya maaf ya, kalau pengen buang air kecil yang normal tuh biasanya berapa jam sekali? Buang air kecil biasanya taruhlah 3 jam sekali, ya, yang normal, ya. Lah sekarang kalau orang jarak tempuh hanya sekitar 5 jam, puncak kan 5 jam paling lama, ya, kecuali kalau macet, ya, 5 jam juga nggak nyampe tuh, puncak yang paling jauh tuh, ya, 4 jam atau 3 jam setengah lah, ya. Itu kalau perhitungan kita saja, ya, nggak terlalu banyak masalah. Contohnya untuk kita buang air kecil aja gampang, ya, cuma sekali buang air kecil contohnya, ya. Tapi kalau orang yang melakukan perjalanan jauh, contohnya ke Surabaya, contohnya ke Madura atau ke Aceh ataupun ke luar pulau, itu sudah pasti apa? Tantangan atau hambatannya
lebih banyak. Biasanya kalau orang jalan naik kereta aja ke Surabaya itu paling cepat 12 jam. Ya kan? Surabaya tuh 12 jam. Lah kalau kita ke Madura jauhan lagi. Lebih dari 12 jam. Tuh, artinya apa? Perhitungan kesulitan yang akan kita temui lebih banyak saat kita menempuh jarak yang jauh ketimbang jarak yang dekat. Tuh. Ya kan? Itu namanya masyaqqah tuh. Masalah yang akan dihadapi, ya. Baik. Wa yushtaratu aidan. Nah, di sini juga ada syaratnya, ya. Syarat yang diperbolehkan dalam fikih ini, dia boleh ya mengusap kupain bagi yang musafir baik jarak jauh atau jarak dekat. Syaratnya perjalanan yang dia tempuh itu, kata Imam Taqiyuddin, an la yakuna safaruhu maksiyah. Ya, perjalanan yang dia lakukan itu bukan tujuannya maksiat. Ya. Kalau perjalanan yang dia tempuh atau yang dilakukan itu punya tujuan maksiat atau mengandung dosa, tidak direkomendasikan seseorang untuk mengusap kupain. Ya. Bukan saja itu Bapak sekalian, ya, orang yang melakukan perjalanan tujuannya maksiat ini nggak ada rukhsah, ya, nggak ada keringanan, dia itu boleh menjamak dan mengkosor, ya, nggak boleh. Kenapa? Tujuannya ini udah apa ya? Tujuan maksiat. Nah, di sini Imam Taqiyuddin contoh yang diberikan oleh beliau tentang perjalanan yang mengandung maksiat itu adalah apa? Ya, itu kaman safara, ya, li akhdhi al-maqsid. Ya, seperti orang yang melakukan perjalanan tujuannya untuk apa? Mengambil biaya cukai. Cukai kan atau apa namanya itu? Pajak terhadap suatu barang. Ya. Itu kan kalau secara hukum aslinya dalam ilmu fikih, barang yang sudah kita beli dengan akad ijab dan qabul itu nggak ada yang namanya pajak, ya, nggak ada yang namanya harus ada pajak sekian persen, ya, itu kan peraturan di negara tertentu saja, ya, artinya kalau ada tujuan seperti itu tuh yang jelas terjadi di luar akad atau perjanjian, maka itu dinamakan mengambil hak orang dengan tidak cara yang halal. Ya, contohnya Pak, di Arab Saudi, ya, kita kalau mau beli mobil di Arab Saudi, di Mesir, di negara-negara Arab lah, itu murah Pak. Ya, kenapa murah? Nggak ada pajak itu. Ya, di sini di kita yang menyebabkan barang-barang seperti mobil dan lain sebagainya itu harganya tinggi, sebabnya apa? Pajak yang apa ya? Yang gila-gila. Ya, pajaknya itu, cukainya itu. Ya, Bapak bisa lihat ketika Bapak beli motor atau mobil baru, itu ada namanya patur. Ya, di patur itu tulis apa? Harga mobil sekian. Ya kan? Ada. Contohnya saya beli mobil kemarin, beli mobil Expander. Ya, itu saya bayar dengan harga 287 juta. Padahal harga mobil cuma 160 juta. Berarti yang 100 juta sekian kemana? Kemana coba? Tuh. Kita dikasih tahu nggak? Ya, udah kita beli baru kita baru segini harganya. Tuh. Itu yang nggak boleh. Ya. Nah, kalau ada perjanjian silakan, tapi kalau tidak ada, ini yang dijadikan namanya memakan harta riba. Ya, itu tanpa seizin dari si pembeli atau tanpa ada informasi dari pihak pertama kepada pihak kedua. Ya, itu. Jadi sesuatu dulu Pak yang menjadikan halal atau haramnya itu adalah apa? Akadnya. Ya, perjanjiannya. Kalau ada akad atau perjanjian yang tertulis silakan, tapi kalau tidak ada itu jadi hukumnya apa? Haram. Ya, karena praktek yang terjadi ini contohnya kita ngambil motor kredit Pak. Ya, itu waktu kita tanya sama sales, ya kita tanya, Mas, ini motor kalau cash berapa bayarnya? 18 juta.
Ya, kalau kita kredit sama aja om, katanya nggak beda. Benar nggak? Tidak. Jelas beda. Ya, kalau kredit biasanya kan harganya lebih apa? Lebih mahal. Ya, paling tidak tuh kalau kita kredit dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun aja, itu kita bayar lebih kurang lebih 30% dari harga yang biasanya atau harga cash. Lah bagaimana dibilang harganya sama? Ya kan? Kan kita bukan orang bodoh. Kita lihat perhitungan tabelnya itu. 12 bulan sekian kali sekian ditambah DP. Ya. 24 atau 23 bulan ya dikali sekian ditambah DP sekian. Jadi udah lebih. Ya, itu contoh-contoh yang memang kalau kita ini Pak, sebenarnya banyak di antara kita ini yang masih melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya riba sebenarnya. Ya, cuma kita kan nggak mau nanya. Ya, kita mau yang penting gue punya motor kredit mau urusan lain aja. Ya, nah itu sebenarnya di akadnya itu kalau memang dikasih tahu Pak, itu nggak masalah. Contohnya nih, Bapak mau beli motor ya seharga 20 juta. Bapak nggak punya duit yang cash sejumlah 20 juta. Nanti ada pihak kedua. Siapa nih? Bank. Ya, pihak bank bilang, oke, Bapak nggak punya duit 20 juta. Saya yang akan beli motor itu 20 juta. Tapi nanti Bapak harus membayar harga 20 juta ini ditambah ini. Ya, kalau Bapak pengen silakan. Kalau nggak apa-apa Pak. Itu boleh. Ya, kalau tidak ada transaksi seperti itu, ya nggak boleh. Ya. Kalau Bapak mau saya bayarin cash, nanti Bapak utang sama saya. Ya, tuh. Tapi kalau Bapak nggak siap, ya jangan. Ya, nanti saya rugi. Kenapa? Yang namanya uang itu kan perputarannya apa itu? Setiap hari itu berputar, putaran uang itu. Ya, bukannya riba, bukan, karena ini memang perjanjiannya. Itu namanya itu adalah dalam nanti kita bahas ada bab yang namanya babul bai'. Ya bab tentang jual beli itu seperti itu. Memang ya pembahasannya sangat apa tuh? Sangat detail sekali. Nanti lah karena ini bukan suatu pembahasan kita, ya gitu. Jadi kalau orang melakukan perjalanan musafir tujuannya untuk mengambil ya uang ataupun barang yang dengan cara tidak dibolehkan, maka orang itu tidak direkomendasikan untuk mengusafir. Ya, tidak merekomendasikan untuk melakukan jamak ya dan juga kosor ya, itu contoh yang pertama. Au ba'asahu zaliman li akhdhir risa ya, atau orang yang zalim mengutus orang lain untuk mengambil uang riswah atau uang sogok. Ya. Ada bapak-bapak pengen anaknya kerja jadi ASN ya kan sekarang bukan ASN lagi, ASN sekarang kan ya, kalau bapak pengen masuk bayar sekian puluh juta, oke saya bayar ya itu. Kebetulan kita tempatkan di daerah bukan di Jakarta, di Bandung contohnya ya. Nah ketika udah diterima tuh orang yang nyuruh bayar tadi ngutus orang ya, Bukhari ke Jakarta gitu, ambil duit dari sono dari si Ano. Kenapa? Dia janji mau bayar sekian karena ini. Nah itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena itu sifatnya riswah, nyogok. Ya, Nabi sudah ancam ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Ya, jadi bukan yang nyogok doang, tapi yang disogok juga ngapain? Dicemplungin ke dalam api neraka. Ya, jangan main-main. Dan Nabi jelaskan ar-rashi wal murtashi finnar. Ini hadisnya sahih. Orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya nyemplung ke dalam api neraka. Tuh, ya. Bukan yang nyogok doang, tapi kita juga yang menerima juga. Ya, bakal diapain? Dicemplungin ke dalam api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai ya. Jadi kalau ada orang diutus atau disuruh Pak ya mengambil sesuatu barang bukan jalan yang benar, mendingan tolak. Ini maaf ya, banyak terjadi di para pegawai-pegawai yang mereka kerja di bank-bank konvensional. Banyak terjadi ini Pak, mohon maaf saya katakan. Ya, karena bank-bank yang sifatnya konvensional itu
banyak mengambil sesuatu dari nasabah, ya, itu berupa apa? Riba. Ya, nanti dia akan memutus salesnya itu, ya, atau marketingnya ke suatu perusahaan. Silakan kamu tarik uang di sana tuh. Itu adalah ya kelebihan uang kita yang memang harus kita ambil, ya, karena dia sudah melakukan transaksi menggunakan bank kita. Nah, kita harus ambil bagian kita. Itu sama tuh Pak. Yang ini apa? Apa tuh? Uang riba, ya. Makanya jangan mau kalau disuruh sama siapa aja Pak, buat ngambil uang atau barang yang enggak jelas. Ya. Tuh, kalau kita mau melakukannya itu kebagian kita dosa juga. Ya. Yang namanya orang riba itu Pak, bukan yang melakukan transaksi riba aja. Yang ngambilin pulpennya, yang nulisnya, yang kerjanya, yang jalannya, yang nganterinnya, yang ngeliatinnya, semuanya apa? Bagian biasanya. Tuh, ya, semua Pak. Makanya hati-hati. Ya, Allah sudah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah halalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Itu jangan sampai kita memakan harta riba Pak. Ya, dosanya kita makan harta riba itu lebih besar daripada dosanya seorang anak memperkosa orang tuanya. Gitu. Ya, kira-kira ada nggak anak perkosa orang tuanya? Ada sekarang Pak. Zaman udah gila sekarang. Ya, ada. Sekarang banyak tuh beredar. Mertua selingkuh sama menantu. Banyak Pak? Banyak sekarang tuh Pak. Ya, bayangin. Ya mantu itu kan berarti anak. Ya, tuh berarti tuh anak ngapain si mertua, si orang tua? Perkosa. Ya, tuh kan Nabi sudah bilang orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang anaknya kita kawinin, orang tua yang ngajarin kita yaitu guru. Ya, nah kalau seorang menantu selingkuh kepada mertua atau mertua kepada selingkuh itu sama aja dia berbuat zina. Itu dosanya lebih kecil daripada dosa orang makan riba. Tuh, bayangin. Ya, dosanya lebih gede apa? Makan harta riba ketimbang seorang anak menggauli atau menzinahi orang tuanya. Ya, ada lagi dosa yang gede lagi Pak. Ya. Yang dosanya itu lebih gede daripada orang melakukan zina sebanyak 30 kali. Dosa apa itu? Yang dosanya lebih gede daripada dia melakukan zina sebanyak 30 kali. Dosa orang yang riba, yang suka ngomongin orang, coba, ya. Insya Allah kita zina nggak pernah lah, sekalipun nggak pernah. Tapi kita pernah sering melakukan dosa yang dosanya lebih gede daripada berzina 30 kali. Apa itu? Ngomongin kejelekan orang, ceritain orang, tuh, ya. Jangan, ya, dosanya itu gede banget Pak. Ya, lebih gede daripada dia berzina sebanyak 30 kali zina. Ustaz, kalau gitu saya berzina aja dah. Bukan begitu maksudnya. Berzina dosa juga. Ya, orang kadang main gampangin aja, kan dosanya lebih kecil katanya daripada ngomongin orang. Ya, enggak juga, itu namanya orang yang gagal paham kalau begitu. Ya, kalau saya berzina aja dah. Ya, baik. Ya, yang selanjutnya, ya, wal baratil wal masadir. Mengambil sesuatu atau menarik uang yang tidak jelas. Kalau kita bilang, maaf nih, sekarang banyak uang preman, banyak nggak? Banyak Pak? Banyak. Itu dosa kata uang preman gitu. Dosa lu Pak. Ya. Jangan kira bukan masalah kecil atau besarnya itu duit yang kita tarik. Itu dosanya itu. Cuma 1.000 Ustaz. Ya. Kalau jelas-jelas ada suatu jasa yang memang kita pakai tadi orang dan orang akan siap membayar ridho, itu nggak pakai. Contohnya, ya, kita naruh motor ada di tempat restoran, kan ada tukang parkir tuh, tukang jagain dia. Itu kalau dia minta boleh kita kasih nggak?
Boleh. Kenapa? Karena dia udah jagain motor kita. Ya kan? Tuh. Yang dimaksud uang reman itu adalah uang yang ditarik tanpa ada sebab musabab. Apa coba? Yang gak jelas. Keamanan enggak juga. Ya. Uang apa itu? Uang reman ibaratnya. Ini juga tak boleh Pak. Kalau sampai itu terjadi, itu perjalanan kita itu dikategorikan perjalanan dalam bentuk perjalanan yang sifatnya maksiat. Ya, jangan dikerjain. Baik. Wa nahwi dzalika, ya. Aw kana alaihi haqqun li adamiyyun yajibu alaihi ada'uhu ilaih. Ya. Atau orang yang melakukan perjalanan, contohnya nih. Ya, di Masjid Ar-Rahmah ngadain tur ziarah ke makam Wali Songo, contohnya tuh. Ya, ke makam Sunan Songo, ke Cirebon, ke Banten semua tuh, Minggu contohnya. Ya, Malang. Dia ngikut nyetur perjalanan, ya, karena Masjid Ar-Rahmah ngadain. Tapi dia nggak sadar kalau dia punya utang sama orang. Nih, perjalanan yang dia lakukan karena dia punya utang sama orang yang harus dibayar. Saat dia perjalanan, meskipun ikut dalam tujuannya ziarah, nggak boleh dia mengkosongkan jamaah sholat, dan juga nggak boleh mengusap kubai. Makanya jadi, ya, nih utangnya harus diapain dulu? Dibayar dulu. Orang kan yang ngasih utang akan mikir, yang orang utang kagak dibayar di jalan-jalan. Kan begitu Pak. Itu bikin sakit hati orang nggak? Sakit hati. Utang alasannya nggak punya duit dulu. Jalan-jalan seminggu diikut. Coba. Ya. Memang yang namanya orang bayar hutang itu Pak berat Pak. Ya. Nggak gampang orang bayar hutang itu. Tapi kalau kita minjemnya enak, gampang banget. Ya. Itu godaan setan loh Pak. Ya. Setan bilang udah jangan lu bayar, ntar aja. Ya, gampang urusan hari duitnya masih ada. Ya begitu. Bukan masalah urusan duitnya itu orang masih ada. Selama kita sudah punya kemampuan untuk mengganti hutang kita kepada orang lain, kita bayar dulu. Ya, Nabi memberikan ancaman, kata Nabi, matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang itu hukumnya zalim. Ya. Kalau kita zalim berarti itu orang yang ya kita pinjam uangnya, dia berdoa, insya Allah bakal dikabulin doanya itu Pak. Ya, kan jangan sampai kalau Bapak punya utang mau jalan-jalan bilang dulu Bang, bukan bisa ganti duit utang lu ya, kenapa gue pengen jalan-jalan ya? Ya, kalau gue pulang jalan-jalan gue punya duit baru gue ganti lah. Kalau dibilang jangan Pak, jangan pergi. Ya. Kalau dibilang ya nggak apa-apa ya Bang, gue ngerti, nggak apa-apa ya, gue masih ada duit, silakan. Jangan main selanang boy aja, ya. Jalan-jalan aja, disadar dia punya utang, tapi dia lupa. Kecuali kalau dia lupa, lain lagi, ya. Nah ini dia tahu, ya. Pas lagi jatuh tempo, giliran dibayar, di jalan-jalan, ya. Pas tuh, seakan-akan kan dibilang, oh udah sengaja kayaknya. Ya, pas jatuh tempo hari ini di jalan-jalan ikut rombongan katanya. Udah hari seminggu lagi tuh, itu banyak lah. Tuh, ya. Ini Pak, sampai sedemikian rupa fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i membahasnya secara dalam cerita. Ya, sampai orang yang punya utang saya, kalau dia melakukan perjalanan tanpa dia memberitahu kepada orang yang meminjamkan utang kepada dia, maka itu perjalanannya termasuk ke dalam perjalanan maksiat. Ya, artinya apa? Tidak ada rukhsah untuk dia melakukan sholat qashar dan juga jamaah. Tidak ada rukhsah bagi dia untuk mengusap kufain. Tidak ada ketentuan bagi dia untuk dikatakan musafir. Yang menjadi pertanyaan, kalau orang kayak gini nih lagi jalan-jalan punya hutang meninggal gimana? Gimana coba? Qadarullah, maaf, mobilnya kecelakaan. Dia yang meninggal sendiri, yang lain kagak. Itu gimana? Ya.
kita menengok kepada fikih, jangan disolatin, ya, coba nggak disolatin, suruh ada orang yang nanggung dulu, ya, coba, jangan masalah kayak gitu Pak. Nabi katakan yughfaru likulli syahidin illa apa? Illa dain. Semua dosa-dosa orang yang mati syahid diampunin kecuali hutang. Orang mati syahid aja ada hutangnya nggak diampunin Pak sebelum dia bayar. Itu orang mati syahid, lagi itu mati apa? Ya, tuh. Yughfaru likulli syahidin illa dain kata Nabi. Semua dosa-dosa orang yang mati syahid diampunin illa dain kecuali hutang. Kenapa nggak diampunin? Karena itu adalah hakul adami, hak antara manusia dengan manusia. Ya, bukan hakullah, tapi hakul adami. Hak Allah kita nggak jalanin, kita tobat, istighfar, insya Allah Allah ampunin. Ya, tapi kalau hak manusia, sebelum kita minta maaf, sebelum kita ngomong secara langsung, selama dia nggak ngampunin, nggak bakal kita diampunin oleh Allah dosa-dosa kita. Ya, jangan harap kita bisa masuk ke dalam surga saat kita membawa hutang. Ya, jangan hati-hati. Yang punya hutang dikit banyak bayar. Ya, bayar bukan masalah kecilnya, bukan masalah yang masih pinjam dia itu orang kaya, bukan. Ya, tapi kewajiban kita adalah apa? Membayar saat kita berhutang, Pak. Ya, kita sih yang masih hutang enak. Ya, kita diberi pahala sebanyak uang yang kita pinjamkan kepada orang. Kalau orang pinjam ke kita 1 juta berbayar-bayar sampai 10 tahun, setiap hari kita dikasih 10 juta pahala. Ya, ma Allah tuh enak tak? Enak. Sampai kapan? Sampai dibayar. Ya, kalau nggak bayar terus. Ya, tuh enaknya itu. Ya, jadi jangan sampai kita memudahkan atau menggampangkan suatu hukum. Baik, ya. Nah, kalau orang-orang seperti tadi itu, ya, dia itu perjalanan maksiat, yajibu alaihi ada'u, ya, ilaihi, maka wajib baginya itu untuk apa? Ya, melakukan, ya, apa? Wudu seperti biasa. Ya, wudu saat wudu dia membasuh kaki, ya, kakinya dibasuh. Tidak boleh mengusap khuffain. Tuh, ya. Kenapa? Karena perjalanannya adalah perjalanan dalam hal maksiat. Ya, itu. Fala yataraffasu salasati ayyam. Tidak ada keringanan atau rukhsah baginya, ya, selama 3 hari meskipun dia sedang dalam perjalanan. Tapi perjalanannya itu adalah perjalanan maksiat, enggak ada rukhsah, enggak ada apa-apaan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ya, hati-hati. Baik. Wa in kana safaruhu wajiban. Nih, seandainya seseorang melakukan perjalanan yang wajib sifatnya, ya, kasafaril haji, seperti perjalanan menuju apa? Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, itu. Ya, wa ghairu atau yang lainnya, ya. Ini sama nih, Pak. Dia punya utang, tapi dia pergi haji. Ya, atau dia pergi umrah, ya. Ala ya, wa ghairihi hal yataraffasu yauman wa lailah. Apakah orang seperti ini ada keringanan bagi dia sehari semalam? Ya, kila ada satu pendapat mengatakan la yataraffasul baddah. Tidak ada sedikit pun keringanan buat nih orang, meskipun dia sedang melaksanakan perjalanan yang wajib haji, tapi dia punya apa? Punya utang yang dia kagak bayar. Tuh, sengaja dia orang-orang lupa. Ya, kalau lupa beda apa? Ya, emang biasanya kalau utang itu kira-kira yang utang apa yang piutang yang lupa? Biasanya, ya, insya Allah sih yang piutang nggak lupa, tapi yang berhutang pura-pura lupa. Kan begitu biasanya. Ya, nah saya minjemin duit saya ingat orang catat, kan dicatat. Ya, kan Allah sudah suruh dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu, kata Allah kan begitu.
Kalau kamu melakukan transaksi ya terhadap sesuatu dengan cara hutang piutang, faktubu, catat. Ya, kamu udah nggak enak Ustaz, saudara. Bukan masalah enak nggak enak atau sama saudara. Ya, kita lebih mengutamakan perintah Allah apa yang nggak enak sama saudara. Perintah Allah kita pegang. Ini Al-Quran yang bilang, ya, laqadarullah, suatu saat yang hutang sama kita meninggal. Ya, kalau nggak dicatat, tahu-tahu dia meninggal, kita datang ke rumah bininya lagi. Ada buktinya kalau laki gue punya hutang bang. Gue agak catat kan lu saudara sama gue, nggak ada. Ya, harus diapain? Dicatat. Itu secara hukum agama kuat, apalagi secara hukum negara ada catatannya. Tuh, ya. Jadi apa-apa diapain? Tulis catat faktubu, ya. Tuh Allah perintahkan. Ya. Li'annal masha rukhsatan, ya, karena ya mengusap atau mengusap tumpahin itu adalah merupakan suatu rukhsah. Fala yata'allaqu bil 'asi, tidak ada istilah keringanan, ya, kemudahan buat orang-orang yang melakukan apa? Maksiat. Ya, nggak enak Pak jadi orang maksiat gitu. Ya, enak mau ngapa-ngapain juga dikasih dalam Islam. Coba tuh, ya, jangan sampai ya. Warrajih, pendapat yang rajih, annahu yatarakhasu yawman wa lailah. Ada pendapat yang kedua mengatakan tetap kalau dia melakukan perjalanan yang sifatnya perjalanan wajib seperti haji, ada rukhsah keringanan buat dia meskipun dia punya hutang. Kenapa? Lagi melakukan perjalanan yang sifatnya wajib. Apa itu wajibnya? Pergi haji. Kenapa wajib pergi haji? Baru pertama kali haji. Kan haji yang wajib berapa kali? 1 kali seumur hidup. Ya, tuh itu pendapat yang rajih. Ya, wal khilaf, ya, yang menjadi perbedaan pendapat jara fil asi bil iqamah. Ya, dia melakukan perbuatan maksiatnya itu bil iqamah, ya, di tempat dia apa? Iqamah, dia menetap. Kal mukim, seperti orang yang menetap di baladin, di suatu tempat, bitarhin 'alan nasi as-sin'ah. Tuh, dia mukim di suatu tempat, Pak, tapi dia punya tujuan pengen ngapain? Pengen ngerampas harta orang-orang yang ada di sana. Ya, lagi ngapain nih? Kalau perampok sebelum dia beraksi ngapain dulu biasanya? Ya, membaca suasana dulu kan, pelajari kayak maling motor gitu juga kan. Kapan ya orang lagi lengah, ya kan, pelajari itu. Itu sama tuh. Kalau tujuannya ingin seperti itu tuh, nggak ada keringanan, ya itu. Wa kal 'abdil abik wa nahwihima, seperti seorang budak yang lari dari majikannya. Ya, padahal yang namanya budak, Pak, itu kan dimerdekakan oleh siapa? Oleh majikannya. Berarti dia itu adalah haqqut tamlik lisayyid. Budak itu menjadi hak penuh bagi tuannya. Mau diapain aja boleh, ya, tapi dia lari. Nah, orang budak kayak gini nih udah dibebasin, tapi dia lari, nggak akan ada keringanan dalam ibadah yang dia lakukan. Ya, dalam hal mengusap kupain saja tidak ada, apalagi dalam hal ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, nah inilah betapa ya telitinya, ya, dalamnya pembahasan tentang masalah kupain saja pada hari ini. Ya, belum yang lain-lain. Ya, baru masalah kupain saja orang utang nggak boleh. Coba, ya, orang pengen narik uang riba nggak boleh. Ya, itu udah ketahuan. Ini baru menyangkut masalah apa? Mengusap kupain saja. Belum masalah yang lain. Ya, wallahu a'lam. Dan Allah lah yang lebih mengetahui. Ya, nah Bapak sekalian, saya kira cukup sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Fakin masa habis sabari, summa aqama Allah Taala wa ala amin ya rabbal alamin.